Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Amalia Rasid dari SDI Al Munawwaroh Pamekasan. Saya adalah calon guru penggerak angkatan ke-7. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual pada modul 1.4 yaitu praktik segitiga restitusi. Sebelumnya kita harus memahami definisi dari segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi, dalam menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, kita melakukan beberapa tahapan. Nah, tahapan inilah yang dikenal dengan segitiga restitusi. Tahapan segitiga restitusi ada 3. Yang pertama bisa kita lihat dari gambar segitiga ini di bagian dasar adalah tahap menstabilkan identitas. Misal kita berkata, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Atau kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan hal ini. Tahap kedua adalah validasi tindakan yang salah. Misalnya dengan berkata, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal ini. Kemudian tahap yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Misalnya kita berkata, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Jadi, tahapan segitiga restitusi ini ada 3, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Selanjutnya, pada praktik segitiga restitusi ini, kita akan melakukan praktik segitiga restitusi pada 2 kasus. Kasus yang pertama yaitu Bilqis yang terlambat datang ke sekolah. Bilqis adalah murid saya yang rajin dan cerdas, namun hari itu dia tidak seperti biasanya, dia datang terlambat ke sekolah. Dia pun tampak ketakutan. Kemudian saya melakukan tahapan segitiga restitusi. Tahap yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Waalaikumsalam saya. Bilqis, setiap orang itu pasti memiliki kesalahan kan ya. Tidak hanya ustazah, tidak hanya Bilqis. Tadi Bilqis datang terlambat ke sekolah kan ya. Ustazah pun dulu waktu sekolah juga pernah terlambat. Bilqis, Dari tahap menstabilkan identitas ini, di awal Bilqis tampak ketakutan, namun setelah berlalu, kemudian saya mengatakan kepada Bilqis, setiap orang itu pasti memiliki kesalahan. Bilqis pun terlihat mulai tenang. Tahap selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Kenapa sih hari ini kok terlambat datang ke sekolah? Sekali lagi maaf Ustazah, soalnya tadi telat bangun terus sempat macet di jalan. Bilqis pasti punya alasan kenapa sih hari ini Dari kok tahap terlambat validasi datang ke tindakan sekolah? yang salah ini, Bilqis pun mulai berani mengemukakan alasan dia terlambat datang ke sekolah. Tahap selanjutnya adalah Apa yang sudah dilakukan? Kemudian nanti kira-kira apa yang akan Bilqis lakukan supaya hal ini tidak terulang lagi? Kemudian cara yang lain selain bangun lebih pagi, caranya bangun lebih pagi bagaimana? Oh ya, bagus, menghidupkan alarm ya. Aku minta bantuan mungkin ya. Jadi besok tidak terlambat lagi ya nak ya. Kira-kira apa yang sudah dari dilakukan? tahap yang terakhir ini menanyakan keyakinan. Ustazah bertanya, keyakinan apa yang sudah Bilqis sepakati di kelas yang kemudian hari ini dilanggar? Bilqis menjawab, disiplin Ustazah. Kemudian Cara yang lain selain bangun lebih pagi, caranya mereka bangun berdua lebih pagi mendiskusikan solusinya bagaimana supaya Bilqis besok tidak terlambat lagi datang ke sekolah dengan menghidupkan alarm, dengan meminta bantuan saudara atau orang tua. Selanjutnya pada kasus yang kedua yaitu tentang OD. OD yang tidak mengerjakan tugas. OD adalah murid yang sangat berbakat. Dia memiliki keahlian yang sangat baik dalam bidang IT. Namun entah mengapa dia tidak mengerjakan tugasnya hari ini. Kita lihat tahapan praktik segitiga restitusi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Jadi Ustazah memanggil OD karena OD tidak mengerjakan tugas. Dek, ya, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, tadi Ustazah kan sudah
menanyakan itu di kelas itu, ternyata Ode belum selesai ya nak ya mengerjakan PR. Setiap orang itu nak pasti memiliki kesalahan. Saya pun juga pernah salah dan Ode pun juga salah karena kita manusia. Ode, Malam Ustazah. ya bagaimana kabarnya hari ini? Ya, tadi Tahap yang Ustazah pertama sudah yaitu pada kasus menanyakan Ode itu ini di kelas Ustazah itu, mencoba ternyata menstabilkan Ode identitas belum dengan selesai berkata ya setiap mengerjakan manusia pasti PR. pernah melakukan Setiap kesalahan. orang itu nak Tahap pasti selanjutnya memiliki yaitu kesalahan. Apa ya validasi alasannya tindakan kenapa yang salah. Ode lupa mengerjakan tugas? Ya kecuali tadi saya main Oh, tadi malam main HP sampai ketiduran. Apa ya alasannya kenapa Ode Pada lupa tahap yang mengerjakan kedua, tugas? setelah Ode mulai tenang, karena tahap yang pertama tadi sudah Oh, tadi stabil, malam main HP Ustazah mulai sampai bertanya, kamu ketiduran. tentu punya alasan mengapa tidak mengerjakan Apa ya tugas. Nah, alasannya ternyata kenapa Ode pun Ode menjawab lupa dengan tenang bahwa mengerjakan tadi tugas? malam ya dia kecuali tadi saya bermain main HP. Tahap yang terakhir yaitu menanyakan Oh, tadi pas keyakinan. keyakinan kelas apa yang tidak buka tugas? Disiplin ya nak ya. Lalu bagaimana kira-kira solusi cara Ode supaya hal ini tidak terulang lagi ke depannya? Dan sekarang PR-nya juga belum selesai. Kira-kira solusinya apa? akan mengerjakan tugas Akan mengerjakan tugas tepat waktu. Terus untuk HP bagaimana HP? akan Mengurangi main HP ya nak. Bisa jadi menguranginya atau Sabtu Minggu saja mungkin ya. Oke, sudah ya. Jadi besok tugas yang belum itu dilanjutkan ya. Ustazah tunggu di kantor. Terima kasih Ode. Keyakinan kelas apa? Pada tahap yang terakhir, Ustazah menanyakan keyakinan kelas yang tidak Ode laksanakan sehubungan dengan Disiplin ya tugasnya nak yang ya. tidak dikerjakan, misalnya Lalu bagaimana disiplin, kira-kira tanggung solusi jawab. Kemudian cara setelah Ode itu mereka supaya berdua hal ini tidak mendiskusikan terulang lagi ke solusinya, depannya? Dan sekarang yaitu PR-nya dengan juga belum membatasi selesai. bermain Kira-kira HP, solusinya apa? kemudian tugasnya akan dikumpulkan di hari Akan kemudian. mengerjakan tugas tepat. Demikian pembahasan dua kasus dengan praktik segitiga restitusi. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.